di dalam pemerintahan itu sendiri. Dan kalau melihat Presiden Prabowo ini secara kasat mata mencele-mencele dalam kemudian memberantas kasus korupsi. Awalnya garang jadi gak garang. Yang awalnya mau dikejar ke Antartika, mau dimaafkan. Kalau dilihat dari sini, Bapak Presiden kita kan akhirnya jadi mencela-mencele gitu. Itu sempat ditanyakan juga, bagaimana melihat ini gitu. Apakah kemudian perampasan aset tidak akan dilakukan atau seperti apa gitu. Hai korban ghosting, dalam kehidupan pasti akan terus berjalan dan waktu akan terus berubah. Dan ini juga merubah bagaimana kemudian sikap-sikap manusia. Bisa saja yang awalnya dia sangat mencintai, dia sangat menyayangi, di kemudian hari malah saling membenci. Ada berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi. Dan dalam pemerintahan ataupun di dalam negara kita, pejabat-pejabat kita juga kadang berubah. Yang awalnya sebelum terpilih memiliki berbagai macam janji-janji manis dan sebuah optimisme terkait dengan apa saja yang telah dijanjikan, tapi ketika setelah menjabat ada perubahan-perubahan yang kemudian menjadi lebih santai, kan, lebih kalem. Janji-janjinya jadi ya berbeda dari apa yang kemudian pernah disampaikan melalui pidato-pidato ketika kampanye. Hal ini berkaitan dengan kasus korupsi yang kemudian ada di Indonesia. Kita tahu bahwa korupsi selalu menjadi salah satu perhatian yang menarik bagi masyarakat kita, baik di masyarakat langsung ataupun di dunia digital. Apalagi tren-tren dunia digital dengan berbagai macam konten-konten infografis yang kemudian beredar begitu cepat, kita semua bisa melihat bagaimana korupsi Indonesia begitu besar dan masif terjadi. Tapi dari berbagai macam persoalan ini selalu menjadi satu janji kampanye yang menjanjikan bagi masyarakat, selalu menjadi satu hal yang masyarakat lihat dari berbagai macam janji-janji komitmennya untuk kemudian memberantas dan menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia. Karena negara kita ini kaya, sumber daya alamnya banyak, ya kan, pendapatannya juga banyak, tapi di satu sisi, kenapa sampai sekarang masih ada masyarakat yang susah gitu. Nah, ini adalah berkaitan dengan kasus-kasus korupsi. Belum lagi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ataupun para ahli bahwa seandainya tidak ada korupsi atau ada satu korupsi dalam satu sumber daya alam kita dan itu tidak dilakukan korupsi, sebenarnya masyarakat kita yang jumlahnya ratusan, 280 juta sekian, itu bisa mendapatkan setiap bulan bahkan sekitar 100 juta atau bahkan 1 M gitu. Bisa mendapatkan tanpa harus ngapa-ngapain, dibagi aja gitu keuntungannya. Tapi karena memang ini diakomodir oleh sebagian orang, akhirnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Dan janji-janji yang kemudian dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika masih belum menjabat sebagai presiden, orasi-orasinya begitu menggelegar. Bahkan para koruptor akan kita kejar ke Antartika. Itu kan kemudian yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo ketika menyampaikan orasi-orasi atau pidato-pidatonya. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin lama pidatonya berubah. Ya, bisalah kita maafkan para koruptor akan tetapi ya hasil-hasil korupsinya dikembalikan. Bisa kita maafkan. Kalau tidak mau secara langsung ya bisalah secara tertutup. Langsung ke saya misalnya. Hal-hal begini ini kan memang secara aturan ya gak ada. Mekanisme begini memang tidak ada gitu. Tapi kalau pada akhirnya Prabowo Subianto sebagai presiden melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk mengembalikan segala macam yang menjadi kerugian negara, ya gak apa-apa sebenarnya. Tapi menjadi tidak ikhlas kita sebagai masyarakat ketika perilaku itu malah dibiarkan begitu saja. Uangnya gak apa-apa kembalikan, tapi perilakunya tetap harus dihukum. Nah ini yang kemudian dilihat sebagai suatu sikap yang berubah-ubah, mencela-mencela gitu. Awalnya garang, ya kan, tegas, tiba-tiba jadi gak tegas gitu, jadi lemah lembut. Kalau bahasanya orang-orang itu kadang melihat yang awalnya macan, harimau, malah jadi kucing anggora. Itu kan yang kemudian menjadi perubahan-perubahan.
Tapi sebenarnya kalau dilihat dari berbagai macam proses yang terjadi terkait dengan berbagai macam pengungkapan kasus korupsi yang sudah terjadi, kita bisa melihat bagaimana 100 hari, 150 hingga hari ini Bapak Presiden Prabowo menjabat, kasus-kasus korupsi terbuka satu persatu perlahan. Dan bahkan jumlahnya cukup fantastis, bahkan terbesar dari berbagai macam kasus-kasus korupsi yang ada. Kita jadi tahu bahwa kasus korupsi di masa lalu itu gak seberapa gitu. Setelah melihat Timah, Pertamina, dan berbagai macam kasus-kasus lainnya. Kita jadi sadar bahwa ini nih sebenarnya memang sangat banyak uang kita yang kemudian hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang gitu. Dan ketika dulu Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kegarangannya bahkan akan dikejar ke Antartika, kemudian berubah bahwa ya bisa dimaafkan gitu kan, bisa kemudian juga ya jangan sampailah gitu. Apalagi di tengah kasus berbagai macam perubahan undang-undang. Kita melihat bagaimana UU TNI, habis ini Polri, Kejaksaan gitu. Tapi kita lupa tentang UU Perampasan Aset. Dan dalam satu wawancara yang berlangsung selama 3 jam, itu sempat ditanyakan juga bagaimana melihat ini gitu. Apakah kemudian UU Perampasan Aset tidak akan dilakukan atau seperti apa gitu. Kalau kita melihat RUU Perampasan Aset, kemudian hukum-hukum yang diberikan kepada koruptor gitu. Rasa-rasanya memang selama ini perampasan aset tidak bisa disahkan. Itu kan sempat diminta oleh Mahfud MD kepada Pak Korea, Bambang Pacul waktu itu gitu kan, yang langsung diklarifikasi agar kemudian melobi partai politik, ketua-ketua umum partai politik, karena kalau mereka sudah setuju selesai semuanya. Sebenarnya perampasan aset ini kan akhirnya tidak disahkan karena semuanya tidak menyepakati tentang itu gitu. Kalau Bapak Presiden Prabowo melihat kan perampasan aset rasanya menjadi tidak adil ketika akhirnya seluruh keluarganya dimiskinkan akibat 1-2 orang dalam keluarga itu. Itu yang kemudian menjadi tidak. Apakah itu kemudian akhirnya akan menjadi hukuman yang adil gitu. Dan kalau melihat hukuman koruptor yang ada sekarang di berbagai macam penjara-penjara yang ada, Mbak Nana Najwa Shihab ini kan juga sudah pernah membongkar bagaimana ruang-ruang penjara yang diberikan kepada para koruptor, fasilitas-fasilitas yang ada, bahkan ada para koruptor yang setiap minggu punya jalan keluar gitu kan, punya waktu liburan. Ada orang di penjara punya waktu liburan, wah enak nih gitu. Dan dalam satu hal ini sebenarnya kalau kita melihat bagaimana akhirnya solusi yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo ketika ingin menempatkan para koruptor di pulau-pulau terpencil agar mereka tidak bisa berkeliaran dan merasakan kesengsaraan, sebenarnya sudah menjadi satu jawaban agar para hukuman-hukuman koruptor yang selama ini memiliki fasilitas mewah dan bahkan mereka bisa keluyuran kemana-mana meskipun dalam kategori tersangka dan ditetapkan sebagai orang yang akhirnya dipenjara. Ini kan sebenarnya satu pemahaman bahwa Bapak Presiden Prabowo kita tahu siapa yang korupsi dan tahu cara main bagaimana para koruptor. Alurnya tahu gitu. Jadi alur korupsi itu selain alur bagaimana kita mengkorupsi uang rakyat, uang negara ini, kita juga tahu bagaimana koruptor melakukan permainan dengan keluar setiap minggu, jalan-jalan setiap bulan gitu kan. Di dalamnya ada fasilitas mewah, bahkan bisa nyuruh orang untuk kemudian memberikan makanan-makanan yang enak gitu. Ini kan suatu hal yang kemudian sudah tahu sebenarnya, makanya ditaruh di pulau terpencil biar gak bisa kemana-mana. Dan melihat berbagai macam proses pembicaraan terkait dengan program-program pemerintah, proyek-proyek pemerintah yang kemudian dilakukan tender, kemudian tendernya sudah ditentukan, yang hanya sekedar menjalankan prosedur gitu, tapi sebenarnya di dalam sudah diintervensi dengan kewenangan, dengan jabatan yang dimiliki untuk memilih siapa tender yang akan dapat, nanti kita impor dari mana, berapa biayanya yang harus di-markup. Ini kan sebenarnya alur-alur yang memang sudah diketahui gitu. Tapi permasalahannya adalah ketika kemudian akhirnya alur-alur ini sudah terlihat semuanya dan kita sudah memahami semuanya, tinggal bagaimana tindakan yang kemudian akan diambil oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa sebenarnya dari segala macam ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita hanya sekedar ingin bilang bahwa tunggu, biarkan saya bekerja lebih dulu. Artinya bahwa proses 6 bulan untuk kemudian menyelesaikan kasus korupsi ini memang proses yang cukup singkat lah. Memang perlu ada space waktu untuk kemudian melihat bagaimana komitmennya terhadap pemberantasan korupsi ini. Karena yang perlu diperbaiki memang tentang sistem. Kalau tidak, maka ini hanya akan terjadi permainan peran, pergantian pemain. Gitu. Sehingga memang yang perlu diperbaiki adalah tentang sistemnya di dalam pemerintahan itu sendiri. Dan kalau melihat
Presiden Prabowo ini secara kasat mata mencele-mencele dalam kemudian memberantas kasus korupsi. Awalnya garang jadi gak garang. Yang awalnya mau dikejar ke Antartika, mau dimaafkan. Kalau dilihat dari sini, Bapak Presiden kita kan akhirnya jadi mencela-mencele gitu. Tapi memang sebenarnya bukan mencela-mencele, tapi lebih kepada sudahlah berikan saya waktu terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana kemudian nanti dengan kewenangannya, dengan segala pengetahuan dan informasi yang dia miliki, beliau miliki, bagaimana penegakan itu akan terjadi. Jadi lebih kepada untuk kita lebih bersabar. Tapi kalau melihat bahwa Bapak Presiden kita ini kok mencela-mencela sih, enggak, rasanya enggak. Karena kita akan melihat bagaimana posisi-posisi itu setelah beberapa hari ke depan. Kalau kata Bapak Presiden Prabowo, beliau butuh waktu 6 bulan lah untuk kemudian melihat bagaimana komitmennya sebagai presiden untuk membatas korupsi. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.